Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Anita Zumianti. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang ancaman dan pelestarian keanekaragaman hayati, terutama di Indonesia. Jadi, sebelum ke materi ancaman dan pelestarian keanekaragaman hayati, kita akan berbicara dulu tentang manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama, ada nilai ekonomi. Nah, keanekaragaman hayati dapat dikatakan memiliki nilai ekonomi apabila spesies-spesies tersebut dapat diperjualbelikan. Baik, yang kedua, nilai pendidikan dan ilmiah. Keanekaragaman hayati dapat dikatakan sebagai nilai pendidikan dan ilmiah apabila dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, dan bahan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, dikatakan sebagai nilai ekologis dan biologi. Keanekaragaman hayati dapat dikatakan sebagai nilai ekologis dan biologi apabila keberadaannya dapat menjamin keseimbangan lingkungan alam. Misalnya udara untuk kelangsungan hidup makhluk hidup yang lainnya. Yang keempat, sebagai nilai budidaya dan estetika. Keanekaragaman hayati dapat dikatakan sebagai nilai budidaya dan estetika apabila dapat digunakan dalam budaya masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan batin atau mental, spiritual yang dapat menambah ketenangan dan kebahagiaan masyarakat. Baik, kita langsung saja ke materi. Di sini slide yang ketiga adalah kegiatan manusia yang mempengaruhi biodiversitas. Dapat juga dikatakan sebagai ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, jadi manusia itu merupakan salah satu komponen ekosistem yang dapat mempengaruhi ekosistem tersebut demi kelangsungan hidupnya. Manusia dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan produksi komponen biotik ekosistem. Berikut ini adalah kegiatan manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu pembukaan hutan. Di sini di Indonesia setiap tahunnya itu kehilangan 2 juta hektar hutan. Nah, kenapa? Karena pembukaan hutan dengan alasan apapun seperti untuk lahan pertanian, perumahan, pertambangan, dan industri itu sebagai akibat pertambahan populasi manusia yang akan berakibat terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Akibatnya yang dapat ditimbulkan itu adalah terjadinya kegundulan hutan yang selanjutnya akan mengakibatkan banjir, kemudian tanah longsor seperti yang banyak berita gitu, misal saat musim penghujan. Kegiatan pembukaan hutan itu akan menghilangkan beribu-ribu spesies asli yang terdapat di hutan tersebut. Kemudian yang kedua, eksploitasi sumber daya alam hayati yang berlebihan. Sumber daya alam hayati yang berlebihan pertambahan populasi manusia yang sangat padat berakibat pada tingkat pengambilan sumber hayati alam yang melebihi dari kapasitas regenerasi dan reproduksinya. Nah, hal ini diperparah dengan sifat serakah untuk menimbun kekayaan sebagai simbol kesuksesan manusia. Kenyataan semacam ini menyebabkan manusia berlomba-lomba mengambil sumber daya alam
hingga menyebabkan kepunahan pada berbagai jenis makhluk hidup. Tidak baik ya ini ya. Jadi mohon untuk tidak ditiru. Hal ini yang akan menurunkan keanekaragaman hayati. Yang ketiga ada pencemaran lingkungan. Nah ini yang ketiga ini masih sangat sulit untuk ditangani baik di Indonesia maupun di belahan dunia, yaitu karena peningkatan pemukiman dan industri akan membawa konsekuensi terciptanya limbah yang akan mencemari lingkungan, baik air maupun udara. Pencemaran merupakan perubahan lingkungan akibat ulah manusia, dan perubahan lingkungan akan memberikan tekanan terhadap makhluk hidup yang akan sangat membahayakan kelangsungan biodiversitas di muka bumi ini. Kemudian yang keempat yaitu budidaya monokultur dan negatif rekayasa genetika. Baik, yang keempat ini sistem pertanian monokultur yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pangan berpengaruh negatif terhadap jenis-jenis tumbuhan yang kurang bersifat unggul karena menjadi kurang dibudidayakan dan hilang dari lingkungan sehingga menjadi punah. Nah, hal ini mengakibatkan tanaman asli yang sebelumnya itu asli ada di daerah hutan misalnya, lalu di monokultur itu menjadi punah, yang di monokultur menjadi lebih banyak. Nah itu sangat tidak disarankan bagi keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain itu, pemanfaatan bibit unggul, tahan lama, dan penyakit hasil rekayasa genetik juga dapat menyebabkan erosi plasma nutfah bagi tanaman yang tidak tahan terhadap hama dan penyakit. Kemudian slide selanjutnya yaitu upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, pelestarian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, in situ, yaitu ke dalam, dan ex situ, yaitu keluar. Nah, apa itu in situ? Yaitu sebuah usaha pelestarian sumber daya alam hayati yang habitat atau tempat aslinya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan karakteristik tumbuhan atau hewan tertentu sangat membahayakan kelestariannya jika dipindah ke tempat lain. Kemudian yang kedua, pelestarian ex situ, yaitu suatu upaya pelestarian yang dilakukan dengan memindahkan ke tempat lain yang lebih baik dan cocok bagi perkembangan hidupnya. Baik, kalau in situ itu membiarkan si spesies tetap berada di habitatnya. Kalau ex situ itu adalah dengan pertimbangan yang sudah deal gitu ya. Kalau bahasanya sekarang itu mengeluarkan si spesies untuk tidak berada di lahan habitatnya. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila banyak dan lebihnya saya mohon maaf, dan apabila banyak kekeliruan dari saya sendiri, apabila banyak kebenarannya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sampai di sini saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.